Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan baik dan sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Remsi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan doa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat memahami apa yang akan Ibu sampaikan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Materi kita kali ini, tema 3, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Kompetensi dasar 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2, menyajikan isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran: setelah pelajaran selesai, diharapkan 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi. Yang kedua, siswa dapat menyajikan teks eksplanasi yang dibaca menggunakan kalimat efektif. Sebelumnya, apakah ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Betul sekali. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Setelah mengetahui arti teks eksplanasi, sekarang kita perlu mengingat kembali apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pembaca atau pendengarnya seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat. Adapun syarat kalimat efektif yaitu sebagai berikut. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kosakata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Mari kita melihat beberapa contoh kalimat efektif. 1. A. Di rumah Dino mereka membuat percobaan tentang rangkaian listrik. Ini adalah kalimat yang tidak efektif karena kita harus menghindari penggunaan kata depan di berada di awal kalimat. Kalimat yang efektif: mereka membuat percobaan rangkaian listrik di rumah Dino. Kenapa dibilang efektif? Karena kalimat ini sesuai dengan struktur kalimat yang benar, singkat, jelas, tidak bertele-tele, dan sesuai pola kalimat yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat yang kedua, para siswa-siswa belajar bahasa Indonesia secara daring. Ini adalah kalimat yang tidak efektif karena penulisan kata para yang berarti banyak dibarengi dengan kata siswa-siswa yang berarti lebih dari satu siswa. Kalau kita menggunakan kata para, gunakanlah hanya kata siswa saja
Jika kita menggunakan siswa-siswa, kita tidak perlu menggunakan kata para. Kalimat yang efektifnya, siswa-siswa belajar bahasa Indonesia secara daring. Contoh kalimat ketiga, Jakarta adalah merupakan ibu kota negara Indonesia. Ini kalimat yang tidak efektif karena penggunaan kata merupakan dan adalah bersamaan dalam satu kalimat. Jika kita menggunakan kata adalah, kita tidak perlu menggunakan kata merupakan. Jika kita menggunakan kata merupakan, tidak perlu kita menggunakan kata adalah. Kalimat efektifnya, Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Sekarang anak-anak, kita akan membaca sebuah teks eksplanasi dan bersama-sama kita akan menemukan beberapa kalimat tidak efektif dalam teks ini. Peran listrik di era globalisasi. Di era globalisasi ini, kebutuhan akan sumber daya listrik sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia di seluruh dunia. Selain kebutuhan primer lainnya, listrik memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan setiap aktivitas manusia, terutama dalam menggerakkan roda perekonomian dunia. Tanpa adanya sumber energi listrik, tidak bisa dibayangkan jadinya kehidupan manusia di masa kini dan mendatang. Hampir semua kegiatan manusia di era modern ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, mal, rumah tangga, bahkan aktivitas peribadatan pun memerlukan tenaga listrik. Sedemikian vitalnya energi yang satu ini hingga manusia berusaha membangun pembangkit-pembangkit tenaga listrik dalam skala, ukuran, dan macam untuk memenuhi kebutuhan energi listrik mereka. Proses listrik masuk ke rumah-rumah melalui sistem listrik. Sistem listrik terdapat beberapa fase. Penghematan energi menjadi tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi sanggup dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan memakai energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang memakai energi. Penghematan energi sanggup menjadikan berkurangnya biaya serta meningkatnya nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, serta kenyamanan. Dari teks yang telah kita baca di atas, informasi penting yang bisa kita ambil adalah paragraf 1, listrik menjadi kebutuhan primer bagi umat manusia. Paragraf kedua, kegiatan manusia ditunjang adanya listrik. Informasi penting paragraf ketiga, penghematan listrik sebagai tindakan mengurangi energi bahan listrik yang tidak terbarui. Setelah anak-anak membaca teks di atas, dapatkah anak-anak menemukan kalimat tidak efektif di dalamnya? Kita melihat contoh paragraf pertama. Kalimat yang tidak efektif, selain kebutuhan primer lainnya, listrik memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan setiap aktivitas manusia. Kata yang seharusnya dihilangkan dalam kalimat ini adalah kata lainnya. Kita lihat paragraf 2. Kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat sedemikian vitalnya energi yang satu ini hingga manusia berusaha membangun pembangkit-pembangkit tenaga listrik dalam skala, ukuran, dan macam untuk memenuhi kebutuhan energi listrik mereka. Kalimat ini tidak efektif karena pada rincian kata, skala, ukuran, dan macam harus dipisahkan dengan tanda koma. Itu
Itulah beberapa contoh kalimat efektif. Silahkan anak-anak lanjutkan ya. Mudah-mudahan dengan banyak berlatih, anak-anak bisa lebih baik lagi menulis kalimat efektif dari berbagai teks. Demikian pembelajaran kita kali ini. Pesan ibu, patuhilah selalu protokol kesehatan. Jika keluar rumah, gunakanlah masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan jangan berkumpul-kumpul dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.